dari barat. Dan ini perkiraan kami, prediksi kami, pengadaan bibit ini nanti kedepannya akan semakin sulit. Maka potensi breeding inilah yang akan kita angkat, yang kita langkah yang akan kita tempuh, bagaimana kita bisa mencetak teman-teman berusaha, pengusaha-pengusaha muda untuk menjadi pelaku bisnis breeding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kanda Biskota. Salam buat peternakan Indonesia. Semoga ternaknya sehat-sehat, ternaknya semakin banyak, semakin beranak pinak, dan tetap semangat. Teman-teman, hari ini kita akan mengulas bagaimana kisah seorang peternak yang ada di daerah Wonogiri. Beliau bernama Pak Mulyoko. Beliau sukses jual kambing hingga ribuan kambing setelah berkali-kali gagal di dalam usahanya. Meskipun beliau juga berkali-kali gagal dalam membangun usahanya, kerugian hingga $500 miliar, namun dia bisa bangkit kembali. Peternakan bernama Sekar Mendo di bawah kaki Gunung Gandul, tepatnya di Desa Pare, Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Jawa Tengah. Teman-teman, sekedar informasi bahwa peternakan kambing beliau memiliki kapasitas kandang yang mampu menampung hingga 2.500 ekor, teman-teman. Bahkan pada Idul Adha yang lalu, dia mengaku bisa menjual kambing hingga 3.500 ekor. Sampai hanya tersisa 50 ekor saja saat itu. Wow, luar biasa. Di balik kesuksesan Pak Mulyoko tentu mempunyai sejarah-sejarah yang tidaklah mudah. Butuh proses dan beliau berkali-kali gagal. Namun kisah sukses itu harus kita kulik, teman-teman, supaya kita juga termotivasi mengikuti jejak Pak Mulyoko. Beliau pernah sampai memiliki hutang hingga 500 juta. Hutangnya sampai segitu banyak ya. Namun kembali lagi berkat ketekunan, berkat kesabarannya, juga dorongan dari seorang istri yang cantik, dia bisa bangkit kembali. Rahasia kesuksesan Pak Mulyoko adalah satu-satunya adalah fokus. Jadi beliau memfokuskan untuk beternak kambing jenis domba. Beliau mengatakan saat ini pihaknya mulai fokus pada peternak kambing jenisnya domba, meskipun juga menyediakan ada kambing Jawanya juga, Jawa Randu juga ada. Namun beliau fokusnya ke peternak kambing domba. Menurut beliau memiliki beberapa keunggulan ya untuk peternak kambing domba ini. Simpel katanya, juga membutuhkan tempat yang lebih sedikit dibanding kambing Jawa Randu. Adapun saat ini peternakan kambingnya memiliki beberapa lini bisnis, yakni trending, terus penggemukan yang arahnya untuk menyediakan pemenuhan mereka yang memiliki usaha akeko, sate kambing, serta susu. Selain itu, belajar dari pengalamannya saat beberapa kali menghadapi komplain dari warga di tempat-tempat sebelumnya, beliau kini juga mengolah kotoran menjadi pupuk sehingga kotoran tidak berbau. Beliau mengatakan jika terdapat masyarakat yang ingin berbisnis kambing, maka menurutnya yang paling penting adalah menentukan tujuan akan berbisnis kambing atau domba jenis apa. Selain itu harus mengukur nilai gizi kambingnya, serta harus kita teliti, harus memperhitungkan dengan benar berapa biaya yang dikeluarkan, cost margin di dalam setahun.
Nah, teman-teman, kisah Pak Mulyoko ini cukup menarik ya. Jadi sebelum beliau berfokus pada peternakan kambing domba, sebelum menekuni kambing domba, beliau juga menekuni bisnis jual beli tanaman hias seperti gelombang cinta sekitar 2007-2008. Usaha tanaman hias itu dia jalani setelah menikah, teman-teman. Tapi musim ramai orang menyukai tanaman hias ternyata tidak berlangsung lama juga. Saat orang-orang bosan dengan tanaman hias, bisnis tanaman hias pun mulai menurun. Pak Mulyoko kemudian mencoba beralih dengan memelihara sapi dengan sistem gaduh. Namun usaha pemeliharaan sapi yang dilakukannya juga tidak berlangsung lama, teman-teman. Sebab dia merasa usaha dengan sistem gaduh, margin keuntungannya sapi turun dan pendapatannya juga tidak banyak. Saat itulah dia kemudian mencoba beralih ke usaha jual beli dan peternakan kambing. Awalnya Pak Mulyoko ini melakukan usaha jual beli kambing secara tradisional dari pasar ke pasar. Beliau ketika usaha kambingnya baru mulai merintis sekitar 2007-2008, sekitar setahun kemudian kandang yang dia miliki roboh, teman-teman. Padahal saat itu dia tengah mendapatkan orderan dari temannya dengan jumlah cukup banyak. Akibat kejadian itu, kambing miliknya dan kambing pesanan temannya yang saat itu belum juga diambil mati hingga 80 ekor, teman-teman. Itulah awal beliau dibenturkan dengan masalah besar. Kambing 80 ekor mati. Namun kejadian itu tidak membuat beliau pantang menyerah ya, intinya. Tidak membuat beliau menyerah begitu saja. Ia mengatakan salah satu kunci semangatnya adalah seorang istri. Kunci semangatnya di istri. Dengan semangat dari sang istri, dia kemudian berusaha bangkit lagi, membangun usahanya kembali. Namun, saat mulai bangkit, lagi-lagi dia mendapatkan permasalahan hingga berkali-kali. Mulai dari masalah pembayaran, juga komplain dari warga, bahkan menyebabkan dia harus berpindah-pindah tempat usahanya hingga 3 kali. Dan kasus lainnya, setelah dijalani usaha ini, adanya kasus kematian kambing yang masih saja terus terjadi. Salah satu kasus atau kejadian yang menjadi cobaan terberatnya adalah saat akumulasi utangnya mencapai 500 juta, teman-teman. Utang itu berasal dari pinjaman dan kegagalan dalam proses usahanya. Padahal saat itu usianya baru 25 tahun. Mempunyai hutang 500 juta dalam usia muda. Dia bertekad bisa melunasinya dalam kurun waktu 5 tahun. Namun, berkat keinginan kuatnya bisa terbebas dari hutang, dalam waktu 2 tahun sudah bisa melunasinya. Pernah terbersit di dalam hatinya saat-saat menghadapi berbagai masalah itu, sempat terlintas juga untuk berhenti, menyerah, tidak mau lagi berusaha domba. Tapi dengan semangat seorang istri, beliau terus belajar, mulai lagi, dari tahun ke tahun akhirnya ketemulah resep bisnisnya. Ya mungkin baru 4 tahun bisnis ini sudah berjalan dan menemukan resepnya. Dia terus belajar, terus menimba ilmu kepada pengusaha-pengusaha yang telah lebih dulu sukses. Jadi untuk dapat menemukan komposisi pakan, dia mencari formula dari peternak besar. Dia belajar silaturahmi di peternak besar, mencoba membedah apa sebetulnya bahan konsentrat pakan yang mereka gunakan, yang peternak besar itu gunakan. Selanjutnya mereka beberapa kali percobaan hingga akhirnya menemukan komposisi yang pas. Selain itu, kesehatan hewan, sanitasi kebersihan kandang, ketepatan memberi pakan, SDM dan disiplin waktu juga merupakan hal yang penting. Jadi rahasianya adalah usaha keras dan pantang menyerah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan kita sebagai peternak, semoga tetap diberi kesehatan untuk ternaknya, yang merawatnya tetap semangat. Salam ngaret.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.